Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membahas hal menarik seputar Islam. Cita-cita terbesar setiap umat muslim pastilah ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dalam Islam, husnul khotimah berarti kondisi di mana manusia meninggal dalam keadaan terbaik dan memperoleh kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Umumnya mereka adalah orang-orang yang beriman serta bertakwa. Kehidupan dalam kubur memang menjadi rahasia Allah Azza wa Jalla. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahuinya. Namun, kita bisa melihat dari cara manusia itu meninggal. Orang-orang baik akan meninggal dalam keadaan baik atau husnul khotimah dan dijauhkan dari azab kubur. Sedangkan orang-orang buruk meninggal secara buruk, su'ul khotimah. Berikut ini beberapa tanda husnul khotimah berdasarkan dalil-dalil hadis dan Al-Quran. 1. Orang yang meninggal dengan mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud. 2. Orang yang meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal dunia di hari Jumat atau pada malam Jumat kecuali Allah akan menjaganya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. 3. Orang yang meninggal dengan keringat di dahi. Dari Ibnu Buraidah dari ayahnya bahwa ia berada di Khurasan, ia menjenguk saudaranya yang sakit. Ia menemuinya tengah sekarat dan dahinya berkeringat. Ia berkata, Allahu Akbar, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin meninggal dunia dengan mengeluarkan keringat di dahinya. Hadis riwayat Ahmad. 4. Orang yang meninggal dalam keadaan sakit perut atau gangguan lambung, ginjal, usus, dan sebagainya yang ada di sekitar perut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mati karena sakit perut, maka dia adalah syahid. Hadis riwayat Muslim. 5. Wanita yang meninggal saat melahirkan bayinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, terbunuhnya seorang muslim terhitung syahid. Kematian karena wabah ibaun terhitung syahid. Kematian karena wabah taun terhitung syahid. Kematian karena sakit perut terhitung syahid. Kematian karena tenggelam terhitung syahid. Dan seorang wanita yang mati karena melahirkan anaknya terhitung syahid. Hadis riwayat Ahmad. 6. Orang yang meninggal karena wabah penyakit tahun. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Imam Nawawi, tahun adalah sejenis penyakit kulit seperti bisul-bisul, bengkak, memar di seluruh anggota tubuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mati karena wabah penyakit tahun, dia syahid. Hadis riwayat Muslim. 7. Orang yang meninggal di medan perang dengan niat membela agama Islam atau jihad fisabilillah. Allah Ta'ala berfirman, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka hidup di sisi Rabb mereka dengan mendapatkan rezeki. Quran Surat Al-Imran. Dari Midam bin Madi Karib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, bagi orang syahid di sisi Allah ia beroleh 6 perkara, yaitu diampuni dosanya pada awal mengalirnya darahnya, diperlihatkan tempat duduknya di surga, dilindungi dari azab kubur, aman dari kengerian yang besar atau hari kiamat, dipakaikan perhiasan iman, dinikahkan dengan hurun in atau bidadari surga, dan diperkenankan memberi syafaat kepada 70 orang dari kalangan kerabatnya. Hadis riwayat Tirmizi Ibnu Majah. 8. Orang yang meninggal karena terbakar api. Dari Jabir bin Atik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, selain yang terbunuh di jalan Allah, mati syahid ada 7. Mati karena ta'un syahid, mati karena tenggelam syahid, mati karena sakit tulang rusuk syahid, mati karena sakit perut syahid, mati karena terbakar syahid, mati karena tertimpa benda keras syahid, wanita yang mati karena melahirkan syahid. Hadis riwayat Abu Dawud. 9. Orang yang meninggal karena tenggelam. Dari Abu Hurairah riwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang mati syahid itu ada 5, orang yang meninggal karena penyakit ta'un, sakit perut tenggelam, orang yang kejatuhan seperti bangunan atau tebing, dan meninggal di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. 10. Orang yang meninggal sebab kejatuhan bangunan atau jatuh dari tebing. Dari Abu Hurairah riwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang mati syahid itu ada 5, orang yang meninggal karena penyakit ta'un, sakit perut, tenggelam, orang yang kejatuhan dari bangunan atau tebing, dan meninggal di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. 11. Orang yang meninggal setelah menjalankan amalan saleh. Seseorang yang meninggal saat melakukan amal saleh seperti bersedekah, puasa, sholat, haji, dan ibadah lain tergolong dalam meninggal husnul khotimah. Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah mengharapkan wajah Allah lalu wafat setelah mengucapkannya, maka dia masuk surga. Barang siapa berpuasa 1 hari mengharapkan wajah Allah lalu wafat ketika mengerjakannya, maka dia masuk surga. Barang siapa yang bersedekah dengan 1 sedekah mengharapkan wajah Allah lalu wafat ketika mengerjakannya, maka dia masuk surga. 12. Orang yang meninggal dengan wajah tanpa ketakutan. Orang-orang mukmin yang gemar melakukan amalan syaleh semasa hidupnya, maka mereka tidak akan takut menghadapi kematian. Sebaliknya, mereka justru berharap akan kematian agar segera bertemu dengan Rabb semesta alam. Umumnya, orang-orang tersebut akan meninggal dengan wajah berseri-seri. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa senang bertemu dengan Allah, maka Allah senang bertemu dengannya. Dan barang siapa tidak senang bertemu dengan Allah, maka Allah tidak senang bertemu dengannya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kami semua tidak menyukai kematian." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukan itu yang aku maksud. Namun seseorang yang beriman apabila menghadapi sakaratul maut, maka seorang pemberi kabar gembira utusan Allah datang menghampirinya seraya menunjukkan tempat kembalinya. Hingga tidak ada sesuatu yang lebih dia sukai kecuali bertemu dengan Allah. Lalu Allah pun suka bertemu dengannya. Adapun orang yang banyak berbuat dosa atau orang kafir apabila telah menghadapi sakaratul maut, maka datang seseorang dengan menunjukkan tempat kembalinya yang buruk, atau apa yang akan dijumpainya berupa keburukan. Maka itu membuatnya tidak suka bertemu Allah. Hingga Allah pun tidak suka bertemu dengannya." Hadis riwayat Ahmad. 13. Orang yang meninggal karena mempertahankan hartanya. Harta di sini dapat diartikan sebagai benda seperti uang, emas, rumah, dan sejenisnya, atau juga bisa kehormatan diri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau ada seseorang yang hendak mengambil hartaku?" Beliau bersabda, "Jangan engkau berikan hartamu." "Bagaimana kalau ia melawanku?" Beliau bersabda, "Lawanlah dia." "Bagaimana kalau dia membunuhku?" Beliau bersabda, "Engkau syahid." "Bagaimana kalau aku yang membunuhnya?" Beliau bersabda, "Dia di neraka." Hadis riwayat Muslim. 14. Orang yang meninggal karena mempertahankan keluarganya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan agamanya, maka dia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan nyawanya, maka dia syahid. Dan barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan keluarganya, maka dia syahid." Hadis riwayat Tirmizi. 15. Orang yang meninggal dengan pujian. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, suatu ketika para sahabat melihat sebuah jenazah yang diangkat menuju pemakamannya. Mereka pun memuji jenazah itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wajib, wajib, wajib. Tidak berselang lama, lewatlah jenazah lain." Kemudian para sahabat langsung mencelanya. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Wajib, wajib, wajib." Umar pun bertanya, "Apanya yang wajib?" Rasul menjawab, "Jenazah pertama kalian puji dengan kebaikan, maka dia berhak mendapat surga. Jenazah kedua kalian cela, maka dia berhak mendapat neraka. Kalian adalah saksi Allah di muka bumi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah pembahasan mengenai tanda-tanda seorang meninggal husnul khotimah. Semoga kita nanti saat meninggal termasuk dalam orang-orang yang meninggal husnul khotimah. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan ilmu agama Islam lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.